Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan para dosen, selamat datang di video ini. Terima kasih yang sudah menonton pada video kali ini. Kita membahas topik yang sangat penting bagi pelaku bisnis, khususnya perusahaan manufaktur seperti PT Abadi yang sedang mempertimbangkan ekspansi pabrik. Judulnya analisis break even point atau titik impas. Materi ini berbeda dari perhitungan payback period dan NPV yang biasa digunakan untuk evaluasi investasi jangka panjang atau disebut BEP. Lebih fokus pada operasional sehari-hari, berapa banyak produk yang harus dijual agar perusahaan tidak rugi. Atau video ini akan kita bahas secara lengkap, mulai dari pengertian, rumus contohnya, perhitungan studi kasus, hingga tips aplikasi di dunia nyata. Kita akan membahas break even point. Break even point adalah titik keseimbangan di mana total pendapatan penjualan sama persis dengan total biaya yang dikeluarkan pada titik ini. Perusahaan tidak mengalami laba rugi, labanya 0. Jika penjualan di bawah BEP, perusahaan mengalami kerugian. Sebaliknya, jika di atas BEP, perusahaan mulai meraup keuntungan. Konsep ini pertama kali dikembangkan dalam manajemen akuntansi untuk membantu pengambilan keputusan operasional. Sekarang mari kita pahami komponen utamanya. Yang pertama, biaya tetap fixed cost. Biaya yang tetap sama meskipun volumenya produksi atau penjualan berubah. Contoh di pabrik manufaktur, sewa gudang pabrik, gaji karyawan tetap, depresiasi mesin, asuransi, dan biaya administrasi kantor. Biaya ini harus dibayar meski produksinya 0. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost, biaya yang berubah langsung proporsional dengan volume produksi. Contohnya, bahan baku kemasan produksi, contoh bahannya tadi, sama upah pekerja harian, listrik dan air untuk mesin produksi, serta biaya pengiriman. Yang ketiga, biaya semi variabel, yaitu kadang ada biaya yang memiliki unsur tetap dan variabel seperti tagihan listrik dasar plus pemakaian. Untuk simplifikasi, kita gabungkan ke variabel. Terusnya ada manfaat BEP bagi perusahaan manufaktur. Yang pertama, menentukan target penjualan minimum setiap bulan. Yang kedua, membantu penetapan harga jual yang kompetitif. Yang ketiga, mengevaluasi resiko jika ada kenaikan biaya bahan baku. Terusnya ada keempat, mendukung keputusan apakah layak menambah shift produksi atau investasi mesin baru. Yang selanjutnya ada analisis sensitivitas, apa yang terjadi jika harga bahan naik 10%. Sekarang masuk rumus derivasi. Yang pertama, BEP dalam satuan per unit. BEP dalam kurung unit sama dengan biaya tetap total per dalam kurung harga jual per unit, biaya variabel per unit. Bagian penyebut disebut
contribution margin per unit, yaitu kontribusi setiap unit yang dijual untuk menutup biaya biaya tetap. Yang kedua, BEP dalam nilai rupiah. BEP rupiah biaya tetap total kontribusi margin ratio, di mana contribution margin rasio harga jual biaya variabel harga jual. Ada visualisasi penting, bayangkan grafik di layar garis total revenue yang sebut miring naik, garis total cost dalam kurung mulai dari biaya tetap lalu miring, dan titik pertemuan adalah BEP. Terusnya ada selain itu margin of safety dalam kurung penjualan aktual BEP. Penjualan aktual kali 100% ini mengukur seberapa aman bisnis dari resiko kerugian. Mari kita aplikasikan dengan contoh nyata perusahaan manufaktur. Asumsikan PT Abadi memproduksi kemasan plastik data per bulan. Pertama, biaya tetap 150 juta dalam kurung termasuk sewa pabrik 80 juta, gaji tetap 50 juta, depresiasi 20 juta. Terusnya yang kedua, harga jual per unit 75.000. Yang ketiga, biaya variabel per unit 45.000, bahan bakunya 35.000 plus kemasan listrik 10.000. Langkah pertama, hitung kontribusi marginnya per unit. 75.000 kurang 45.000 sama dengan 30.000. Angka kedua BEP dalam kurung unit 150 juta. Angka kedua BEP unit 150 juta garis miring 30.000 sama dengan 5.000 unit per bulan. Artinya harus jual minimal 5.000 kemasan bulan agar impas. Contoh lanjutannya, jika penjualan aktualnya 7.000 per unit, labanya 7.000 kurang 5.000 kali 30.000 jadi 60 juta rupiah. Terusnya ada margin of safety sama dengan 7.000 kurang 5.000 garis miring 7.000 kali 100% sama dengan 28%, 57%. Penjualan bisa turun hampir 29% sebelum rugi. Sekarang skenario sensitivitas jika biayanya bahan baku naik menjadi 50.000 per unit variabel jadi 60.000, kontribusi margin turun jadi 15.000, BEP baru sampai 50 juta per 15.000 sama dengan 10.000 unit. Ini menunjukkan resiko kenaikan biaya bahan baku sangat tinggi. Terusnya ada studi kasus tambahan atau kesalahan umum, tips praktis. Studi kasus tambahannya, sebuah perusahaan makanan ringan memiliki biaya tetap 200 juta per bulan. Setelah analisis BEP-nya, mereka menyadari perlu menaikkan harga 5% atau mengurangi biaya variabel dengan supplier baru. Hasilnya BEP turun dan profit naik 40% dalam 6 bulan. Kesalahan umumnya mengabaikan biaya tetap yang tersembunyi. Terusnya ada menggunakan data historis yang sudah kadaluarsa. Terusnya tidak mempertimbangkan kapasitas produksi maksimal. Terusnya ada tips praktisnya, update data BEP setiap kuartal. Terusnya ada gunakan software seperti Excel atau simulasi berbagai skenario. Nah, ada kombinasi BEP dengan analisis
NPV saat evaluasi ekspansi pabrik. Ada pantau inflasi dan harga bahan baku secara rutin. Terusnya ada kesimpulan. Di sini break even point adalah alat sederhana namun powerful untuk mengelola kesehatan keuangan operasional perusahaan manufaktur. Dengan memahami BEP, PT Abadi bisa lebih percaya diri dalam merencanakan ekspansi. Terima kasih yang sudah menonton, teman-teman dan para dosen yang melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.